Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini Altaros. Jadi ini punya teman kita. Kalau saya lihat di sini bentuknya seperti ini. Ini sudah ada ukuran-ukurannya semuanya. Jadi ini asli nih ya, Altaros asli. Ini kita akan coba review sebenarnya Altaros ini bagaimana kira-kira dengan yang lain-lain. Nah, ini condong dipakai untuk kebutuhan inline ya, ada pipa atau biasanya pakai botol langsung masuk ke sini. Secara fungsi sama aja, mekanismenya saya rasa juga sama semua, yang namanya regulator sama. Nah, tinggal kita akan coba lihat. Ini ada coupler kecilnya, mini coupler nih. Ini kecil banget nih. Nah, ini bisa dibuka tuh ya, dibuka sesuai dengan ininya, kecil banget. Nah, ini satu. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah ini jadi ini ulernya setengah gang 14, ini AM18 kali 1,5 nih. Jadi ini hanya reducer saja, masuk ke sini reducer. Nah, di dalamnya sana cuma biasa kosong, ini ada o-ring. Nah, di sana itu cuma ada piston. Kita lihat piston ya, tuh lihat piston. Pistonnya seperti itu, dan lubangnya ini. Nah, ini sebagai fungsi ini yang di dalam sini. Nah, ini bisa sebagai plenum atau fungsi ruang ledak. Jadi ini cukup besar, jadi tambahannya ini kayaknya hampir 18 cc ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini regulator input. Nah, tetap ini ada lubang kecil ya. Yang lihat ada lubang kecil. Nah, inilah lubang yang nanti mengeluarkan udara dari di dalam spring di sini supaya terilis ke atmosfer. Sebab kalau ini nggak ada lubang ini, lama-lama ini akan terjadi ngejam. Apabila nanti di tengah-tengah itu ada di spring ada udara yang bocor karena nggak terbuang, ngejam, ini nggak berfungsi. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, ini gampang ya, ini cukup dibuka gini aja. Nah, kira-kira oke. Ini adalah valve seat ya, di permukaan sana itu. Ini o-ring-o-ringnya sudah ada. Jadi permukaan valve seat itu di sananya itu ada screw ring, yang di sana ada lubang yang menutup permukaan itu. Jadi menutup permukaan ini nih. Nah, ini ada valve-nya. Jadi sistemnya ketika udara masuk dari sini, kalau saya gambar, ketika udara masuk dari sini ke sini keluar sana, nah, itu di sana ada valve seat. Nah, itu nanti masuk ke sini, masuk lewat tengah-tengah lubang kecil ini. Ini namanya spool, masuk ke belakang sana. Nah, masuk ke belakang sana ke besar. Nah, setelah besar itu spool akan didorong oleh tekanan tinggi melawan spring sehingga ini menutup seat ini. Kita lihat ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, itu kalau kita lihat dalamnya kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, ini di sana ada lubang kecil yang tembus ke sini, kebuang. Jadi prinsipnya seperti itu aja. Jadi nggak ada yang spesial atau khusus ya. Nah, pengisian ini nanti ada lubang kecil masuk ke sini. Nah, sini kita lihat. Kita buka dulu ringnya apa. Nah, di sini
Nih ada lubang sangat kecil sekali ini ya. Jadi pengisian ini masuk ke sini, masuk ke botol ya. Gitu, masuk ke botol. Ya, kita lihat ya, ini ada lubang kecil tuh ya, kelihatan ya, tuh lubang kecil masuk ke sini. Nah ini masuk ke botol. Nah begitu udah tekanan tinggi, ini O-ring ini di samping untuk menutup lubang kecil tadi supaya nggak keluar balik. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi ini sebagai seal, ini juga bisa sebagai fungsi cek valve, masuk keluar, masuk ke tabung lewat sela-sela, lewat sela-sela drat ini masuk ke tabung. Nah begitu udah penuh, ini nggak bisa kembali karena tertutup oleh O-ring ini. Nah, sederhana ini ya. Oke. Nah kemudian ini ya, ini seatnya ini. Ini ada O-ring. Ini ada O-ring ini untuk megang ini ke sini supaya nggak bocor. Ada dua ya, tuh ada dua O-ring. Nah seatnya di sana kelihatan ya, tuh warna putih itu. Nah, salah satu kelihatan ya, putih. Nah itu yang ditutup oleh permukaan ini. Seperti ini ya. Jadi kalau ini udara masuk, gambarannya seperti ini. Ini O-ring springnya ada 1 2 3 4. Ini 4 lapis ya, 1 2 3 4 5 kali 4 20 nih ya, kecil-kecil nih. Di belakang ada 2 O-ring. Jadi begini sahabat, kalau ini seperti ini, nah kemudian di sini ada lubang kecil. Kalau ini begini ya, kemudian di sini ada spring disc. Ya, spring disc ya, ini udah O-ring. Nah di sini di bagian permukaan seat tadi ya, di sini seolah-olah kalau sudah masuk seperti ini. Nah di sini ada O-ring. Nah, untuk menjaga supaya udara nggak masuk ya. Nah, ketika ini dibuka, ini ada lubang kecil masuk ke sini. Nah masuk ke sini melalui lubang kecil samping ini. Nah, udara masuk lewat sini, keluar sini. Nah begitu ini udah penuh, ini mendorong. Nah, mendorong tekanan tinggi melawan spring. Nah ujungnya ini masuk, jika ini masuk ke sini. Nah ketika ini udah masuk, berarti udara yang masuk ke sini ketutup. Nah ketika ini tertutup, nah itulah terjadinya kesetimbangan antara input dan input ini dan output nih. Jadi meskipun di sini misalkan 3000 PSI, di sini settingnya 1800, jadi gayanya sama gitu. Kenapa sama? Karena adanya tambahan ini luas penampang area. Nah kalau nggak ada pair spring disc, 1800 ini mampu mendorong 3000 di sana. Karena apa? Karena perbedaan luas gitu. Jadi karena F force sama dengan
P kali A, pressure kali luas penampang ini. Nah ini ya, jadi ini mendorong ke sini ya. Nah itulah yang diperlukan adanya spring ini untuk mengatur tekanan ini supaya ini bisa setimbang force-nya itu ya. Nah itu. Kemudian yang lubang kecil tadi, seandainya ini rumahnya ya, rumah tadi, seandainya ini rumahnya, kalau terjadi kebocoran misalkan baik dari sini maupun dari sini, ada yang ke sini, udaranya ke sini, ini harus dibebaskan. Nah, ini bebaskan kecil ya, sehingga udara yang bocor di sini keluar ke sini. Kalau ini nggak ada, nggak bisa, maka dia akan ngejam. Itulah prinsip regulator pada tekanan udara ya. Kalau kita lihat seperti ini, jadi ini unit impor bagus. Nah, prinsipnya sama saja sesuai dengan fungsi regulator ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada o-ringnya juga nih untuk nahan. Ini kita masukkan ke sana. Ya, masuk ya. Setelah masuk, ini ada o-ring di sini untuk menahan supaya enggak bocor lewat samping. Nah, kemudian masuknya lewat sini. Nah, ini udah ada settingannya. Kemudian ini tutup sini masuk. Nah, ini ya lubang kecil ini nih. Ini tertutup di sini nanti. Nah, seperti ini masuk, set. Udah putar. Nah, baru nanti ini masuknya ada di sini. Nah, ini ya, simpel sekali ya. Nah, baru ini dipasang untuk pengisiannya. Jadi cukup menggunakan tangan. Oke ya sahabat ya, jadi regulator itu harus bisa mereduksi input ke output. Kalau ini nggak bisa mereduksi, tetap sama namanya, bukan regulator. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat sharing kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.